Hai dan halo semuanya, perkenalkan nama saya Kean. Di sini saya akan membahas tentang kombinatorika lagi, yaitu kombinasi, permutasi, dan filling slot. Namun, kayaknya bosan deh kalau kita ngebahas soalnya doang. Kan kita udah pernah ya. Sekarang, gimana kalau kita bahas tentang konsep-konsepnya? Dari mana suatu pernyataan tersebut dapat tercipta, dari mana pernyataan tentang rumus tersebut dapat tercipta, maksud saya. Oke, tapi sebelumnya kalau kalian sadar, ya, saya sedang pakai baju santai, sedang ada di kamar, sedang ada di rumah. Kenapa? Karena malam hari. Tidak tepat. Karena sekarang lagi liburan. Sekarang lagi liburan, ya di akhir semester, dari semester ganjil mau ke semester genap. Dan untuk kalian semua yang sedang liburan juga, selamat liburan dan happy holiday. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Kombinasi. Apa itu kombinasi? Nah, kombinasi itu jika kita mempunyai suatu himpunan yang saya nggak tahu ini himpunan apa, tapi saya gambarkan saja seperti ini, sama dengan dia memiliki 4 konten atau 4 muatan yaitu A, B, C, dan D. Nah, jika kita hanya mengambil 3 objek untuk kita susun menjadi, ya, kita akan menyusun hanya 3 objek dari 4 objek yang tersedia, yaitu A, B, atau C, D. Nah, kalau kita mau ngambil 3 doang, berarti misalnya kita urutin A, B, C, dan D ya. Nah, yang diambil hanya 3, berarti kalau A yang tidak diambil atau A yang ditinggalkan, maka yang terambil adalah B, C, dan D. Kalau huruf B yang tidak diambil, maka yang tersisa adalah A, C, dan D. Ya. Kalau misalnya C yang tidak diambil, maka terus dia akan diambil yaitu A, B, dan D. Nah, sisanya yang terakhir, kalau misalnya D yang tidak diambil, maka yang tersisa maksudnya yang diambil adalah A, B, dan C. Oke, ini adalah konsepnya. Berarti, kalau misalnya kita punya 4 objek, lalu hanya diambil 3 objek, maka berapa kemungkinannya? Kemungkinan pertama, huruf A atau objek A tidak diambil. Kemungkinan kedua, objek B tidak diambil. Kemungkinan ketiga, objek C tidak diambil. Dan kemungkinan keempat, yaitu objek D tidak diambil. Nah, berarti ada berapa kemungkinan nih? Yaitu satu, 2, 3, dan 4. Maka ada 4 kemungkinan. Jika ada 4 objek dan hanya 3 objek yang diambil. Maka, coba kita cocokkan dengan rumusnya, yaitu kita punya 4 objek kombinasi 3 objek, yaitu 4 faktorial per 3 faktorial dikalikan 4 kurang 3 faktorial, yaitu 1 faktorial. Hasilnya adalah 4. Sama kan? Persis kan? Ya, karena konsepnya adalah seperti itu, seperti demikian. B, C, D. Mau itu B, D, C, atau C, B, D, itu sama saja, dihitungnya 1. Ya, kalau misalnya kita mau tarik garis ke sini, B, C, D akan sama dengan D, B, C akan sama dengan C, B, D. Sama saja. Yang penting kontennya atau muatannya sama. Oke, itu adalah konsep dari kombinasi. Gimana? Udah mulai tergambar kan di benak kalian kenapa rumusnya itu adalah 4C3? Karena yang diambil hanyalah 4 kemungkinan dalam kasus ini. Nah, kalian harus paham dulu konsep kombinasi ini, baru kita bisa lanjut ke
konsep yang berikutnya itu konsep permutasi. Oke, see you di konsep permutasi. Oke, selamat datang di konsep permutasi. Gimana? Kalian udah mulai paham belum di konsep kombinasi tadi? Kalau udah paham, mari kita lanjut ke konsep permutasinya. Mari, misalnya kita punya suatu himpunan yang saya gambarkan seperti ini, dan saya pun tidak mengerti cara bacanya bagaimana. Namun yang jelas, kontennya atau muatannya adalah A, B, C, dan D, di mana nanti ada tiga bagian atau tiga objek yang diambil dari empat objek ini. Nah, dari sini misalnya kita buat lagi, objek yang tidak terambil dalam kemungkinan pertama adalah A, yang kemungkinan kedua adalah B, kemungkinan ketiga adalah C, dan kemungkinan keempat adalah D. Di mana jika objek A tidak diambil, maka yang terambil adalah objek C, B, dan D. Jika objek B tidak diambil, maka yang diambil adalah objek A, C, dan D. Lalu jika objek C tidak diambil, maka yang terambil adalah objek A, B, dan D. Yang terakhir, jika objek D tidak diambil, maka yang terambil adalah objek apa? Apa dong? Apa dong? Ya, betul. A, C, dan B. Atau A, B, C. Kenapa saya nggak nulis A, B, C ya? Ya ampun. A, B, C. Nah, oke lanjut. Kalau misalnya tadi di kombinasi kita akan menghitung C, B, D itu sama dengan B, D, C sama dengan D, C, B atau sama dengan B, C, D. Nah, sekarang kita akan menghitung mereka menjadi suatu hal yang berbeda. Di mana misalnya C, B, D ini tidak sama dengan B, D, C tidak sama dengan D, C, B dan tidak sama dengan seterusnya. Oke. Nah, di sini kalian ingat-ingat lagi deh. Kalau pengacakan atau jumlah urutan adalah sebanyak faktorial dari jumlah objeknya. Misalnya, saya punya tiga objek, yaitu um, A, B, C, D. A, B, C misalnya objeknya. Satu himpunan N, di mana dia memiliki konten atau muatan yaitu A, B, dan C. Seperti yang saya berikan koma biar kalian tidak bingung. A, B, C. Nah, urutan-urutannya adalah yang pertama A, B, C. Yang kedua adalah A, C, B. Yang ketiga adalah B, A, C. Yang keempat adalah B, C, A. Yang kelima adalah C, A, B. Dan yang keenam adalah C, B, A. Ini ada 6 urutan atau 6 orderings. Ya, 6 urutan lah ya. Kenapa saya tulis ordering? 6 urutan berbeda. Oke. Nah, karena itu terhitungnya berbeda, maka dia akan terhitung sebanyak 6 kali jika ada 3 objek. Nah, ini memiliki suatu pernyataan atau suatu rumus, yaitu kita punya tiga objek nih. Ya udah, tinggal sebanyak berapa kemungkinan dia akan teracak? Sebanyak 3 faktorial kemungkinan, yaitu 3 kali 2 kali 1, yang hasilnya adalah 6 kemungkinan. 6 kemungkinan. Sama kan? 6 orderings atau 6 urutan. Begitu konsepnya. Lalu kita balik lagi deh ke si uh, permutasi yang mau kita bahas tadi. Di sini kan kejadian pertama itu si A tidak diambil, maka yang terambil adalah B, C, dan D.
Lalu kemungkinan kedua yang tidak terambil adalah B, kemungkinan ketiga yang tidak terambil adalah C, yang kemungkinan keempat adalah D yang tidak terambil. Lalu berapakah kemungkinan seluruhnya? Ya kan? Nah, di sini kita memiliki um, empat um, empat tahap atau empat step. Jadi, mari kita bahas masing-masing stepnya. Di sini, jika A tidak diambil, maka yang teracak adalah C, B, dan D kan. Yang teracak adalah C, B, dan D. Saya tulis ulang. Nah, ini ada tiga komponen atau tiga muatan. Tiga komponen, tiga muatan. Ya, sama. Yang artinya akan sama dengan tiga faktorial kemungkinan acak atau tiga kemungkinan urutan berbeda. Tiga faktorial kemungkinan berbeda. Nah, jadi ini tuh ada sebanyak 3 kali 2 kali 1 urutan yang berbeda, yaitu 6 urutan berbeda. Ya kan? Berbeda. Sementara di bawahnya, di B, ini kontennya apa aja? A, C, dan D. Di mana ini ada 3 muatan berbeda juga kan? Nah, artinya ada sebanyak 3 faktorial urutan yang berbeda, yaitu hasilnya ada 6 juga. 6 urutan berbeda. Nah, lalu yang C juga sama, yang D juga sama kan? Nah, artinya akan ada sebanyak 6 dikali dengan 4 urutan berbeda. Yang pertama adalah, kemungkinan pertama adalah tidak diambil, kemungkinan kedua adalah B tidak diambil, kemungkinan ketiga adalah C tidak diambil, dan kemungkinan keempat adalah D tidak diambil. Berarti ada 6 kali 4 kemungkinan dong, atau 6 kali 4 urutan yang berbeda. Jika kita memiliki 4 objek, namun yang diambil hanya 3 objek, maka hasilnya ada berapa? 6 kali 4 kemungkinan yang berbeda, hasilnya adalah 24 kemungkinan. Voila, inilah permutasi. Jadi bedanya, jika dikombinasi, kita akan menemukan bahwa ini akan terhitung 1, namun di permutasi ini akan terhitung sebanyak 3 faktorial. Ingat, 3 faktorial. Oke? Yang di B juga sama, pun sama seperti yang kombinasi. Persis kan? Namun di kombinasi ini terhitung 1. A, C, D terhitung 1. C, A, D terhitung 1. Sama kayak yang A, C, D. Namun kalau di permutasi, dia akan terhitung sebanyak 3 faktorial. Begitupun yang bawahnya, begitupun yang selanjutnya. Maka akan sebanyak 6 kali 4, yaitu ada 24 kemungkinan yang berbeda. Oke, udah mulai paham nih? Kalau misalnya kita buktiin dengan rumusnya, dengan pernyataannya gimana sih? Oke, kalau maunya begitu, kita coba. Kita memiliki 4 objek permutasi, 3 objek, atau kita memiliki 4 objek yang dipermutasikan dengan 3 objek. Hmm, 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 hmm. Saking sibuknya saya ngobrol, sampai kebalik loh, ya ampun. Hmm, 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 hmm. Ada 3, oke. Yaitu sebanyak 4 faktorial per berapa? 4 minus 3 faktorial. Yaitu ada sebanyak 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Yang hasilnya adalah ini 6, 4 kali 6, 20 sama. Oke, voila, dapat. Itulah konsep dari permutasi. Oke, kalian cerna dulu di kombinasi dan permutasi, lalu kita akan lanjut ke konsep filling slot. Di mana konsep filling slot ini
ya agak sedikit berbeda dari si permutasi dan kombinasi ini karena kita harus tahu dulu tentang kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Oke, pahami dulu pelan-pelan, tidak masalah. Yang penting paham. Oke, sip. Sampai ketemu di konsep selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas ke konsep terakhir di materi kombinatorika ini. Sebenarnya bukan konsep terakhir sih yang kita bahas kali ini di video ini tentang filling slot. Nah, seperti yang saya janjikan, sebelum kita ngebahas filling slot, alangkah lebih baik kita belajar dulu dengan kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Sebenarnya apa sih ini maksud dengan kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan? Baik, kaidah perkalian adalah jika sesuatu dilakukan secara tidak simultan atau sesuatu dilakukan secara secara bersamaan, ya, tidak terpisah. Misalnya kalian menggunakan baju dan celana, dan berarti harus berbarengan, oke? Okay? Atau misalnya kalian menulis, berarti kalian butuh pulpen dan pensil, digunakan secara bersamaan, tidak boleh terpisah. Yang terpisah adalah misalnya kalian memilih pulpen atau pensil. Kalian tidak mungkin menggunakan keduanya kan, keduanya secara bersamaan gitu. Sepertinya mungkin ada orang yang seperti itu, tapi untuk orang-orang yang average, yang normal, atau mayoritas orang, itu tidak melakukan hal tersebut. Jadi, dihitungnya secara terpisah atau kaidah penjumlahan. Kaidah perkalian, yang seperti yang tadi, dilakukan secara bersamaan. Oke, kita tulis lagi. Kaidah penjumlahan, yaitu jika dilakukan secara simultan atau kita tulis saja bersamaan karena yang atas sudah tulisannya kan bersamaan, berarti ini bersamaan. Oke, kalau kaidah perkalian itu artinya misalnya kalian em, ingin menggunakan baju yaitu warna merah, merah, hijau, biru, atau biru, merah atau hijau atau biru. Berarti ini kehitungnya ada sebanyak 3 baju kan, atau 3 cara menggunakan baju, atau 3 pilihan pakai cara atau 3 kemungkinan, kemungkinan, kemungkinan warna baju yang dipakai. Oke, nah merah, hijau, biru ini jika kalian ingin menggunakan celana misalnya celana warna ungu, kuning, hitam, hitam jangan deh, H kan udah. Dan jingga. Oke, nah berarti ini ada sebanyak 3 kemungkinan, kemungkinan warna celana dipakai. Oke, nah jika kalian menggunakannya secara berbarengan atau kalian mau pilih menggunakan baju dan celana, maka kalian harus menghitungnya sebanyak misalnya kita memilih baju merah, maka kita punya 3 kemungkinan, yaitu menggunakan celana ungu, menggunakan celana kuning, atau menggunakan celana jingga, ya kan? Kalau misalnya kalian memilih baju hijau, maka kalian memiliki 3 pilihan celana yang sama seperti kalian memilih baju merah, yaitu ada ungu, kuning, dan jingga.
Jika kalian memilih baju warna biru, pun sama, kalian memiliki tiga pilihan, yaitu celana ungu, atau celana kuning, atau celana warna jingga. Nah, maka ada berapa kemungkinan nih? Ada sebanyak merah ungu, merah kuning, merah jingga, lalu ada hijau ungu, hijau kuning, hijau jingga, biru ungu, biru kuning, dan biru jingga. Maka ada sebanyak 3 dikali 3 kemungkinan atau 9 kemungkinan. 9 kemungkinan. Ini adalah kaidah perkalian yang disisipkan dengan kaidah penjumlahan. Kaidah penjumlahannya di mana sih? Nah, kaidah penjumlahannya sendiri ada di bagian sini. Ini ada 3 cara memakai baju atau 3 kemungkinan warna baju dipakai, dan ini ada 3 kemungkinan warna celana dipakai. Nah, ini adalah kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Oke, kita lanjut ke kaidah filling slot. Kita balik lagi ke main course kita. Oke, filling slot. Kenapa sih namanya filling slot? Nah, itu ada maknanya sendiri. Filling slot itu misalnya kita memiliki apa ya? Oke, kayak tadi deh. Himpunan yang saya sendiri tidak tahu namanya ini lambang apa. Oke, yang memiliki muatan atau komponen atau objek-objek yaitu A, B, C, dan D. Kita tutup lagi. Lalu misalnya kita mau hmm, mengambil 3 komponen lagi nih. Kita mengambil 3 komponen atau 3 objek lagi yang akan kita ambil. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan filling slot? Mudah sekali, karena sebenarnya ketika saya menjelaskan kaidah perkalian dan penjumlahan, itu saya sudah sekalian menjelaskan tentang konsep dari filling slot ini sendiri. Nah, filling slot ini, jika kita gunakan, maka karena kita ada 3 objek yang kita ambil, maka slotnya ada 3 slot. Nah, ini adalah slot-slotnya. Boleh kita bikin sebuah kotak atau kita buat garis saja, itu udah cukup sebenarnya. Nah, di slot pertama itu memiliki kemungkinan yang full atau kemungkinan yang ya yang semua objek akan berkemungkinan masuk ke slot yang pertama karena dia tidak memiliki syarat apapun di slot ini. Maka kemungkinan penuhnya ada berapa? 4 objek kan? Maka ada 4 kemungkinan penuh. Lalu di slot kedua itu memiliki kemungkinan yang berkurang 1. Kenapa berkurang 1? Karena kemungkinan satunya lagi itu sudah kepake di slot pertama. Itu konsepnya. Maka di slot kedua itu ada berapa kemungkinan? 4 kurang 1 kemungkinan. Ada sebanyak 3 kemungkinan. Lalu ada berapa kemungkinan di slot ketiga? Sama, tapi dia berkurang 2 kemungkinan karena kemungkinan pertama dan kedua sudah dipakai di slot sebelumnya. Maka ada sebanyak 4 dikurangi 2 kemungkinan, hasilnya adalah 2 kemungkinan. Sip. Nah, hasilnya adalah berapa? 4 ditambah 3 ditambah 2. Kah? Tidak. Kenapa? Karena kita akan mengambil 3 objek secara berbarengan jatuhnya. Kita akan mengurutkan atau ya memiliki 3 objek secara berbarengan. Tidak dipilih atau eh, tidak dilakukan secara terpisah. Karena yang mau kita ambil adalah misalnya A, B, C atau B, C, D atau C, B, ya C, B, A misalnya. Ups, bisa aja dong. C, D, A. Oke. Itu contohnya. Ini contoh ya. Enggak seluruhnya nih.
Gak seluruhnya, cuman sebagian aja saya spill. Berarti ini bukan 4 kali 2 kali 4 tambah 2 tambah 3 dong. Yaitu sebanyak 4 dikali 2 dikali 3. Kenapa? Karena kita menggunakannya atau kita mengambilnya secara bersamaan, tidak secara terpisah. Berarti 4 dikali 3 kali 2. Hasilnya adalah 12 dikali 2, 24. Kemungkinan. Sama tuh, sama yang tadi kita coba, ya, yaitu permutasi. Ya, sebenarnya sama aja, cuman feeling slot permutasi dan kombinasi itu dia memiliki advantage atau kelebihannya masing-masing. Pada suatu kasus atau pada suatu soal akan dimudahkan atau akan lebih dimudahkan jika kita memilih feeling slot. Ada juga yang lebih memudahkan kita jika menggunakan permutasi. Ya, itu tergantung kaliannya masing-masing, tergantung nalar kalian. Jadi, di materi probability ini atau di materi peluang yang termasuk kombinatorika ini, yang kalian perlukan adalah nalar. Yang kalian perlukan adalah kekuatan imajinasi kalian membayangkan suatu kejadian dan menjadikan itu suatu kesimpulan di dalam benak kalian sehingga kalian bisa memutuskan mau pakai feeling slot, permutasi, atau kombinasi. Itu depends on you. That's your choice. Oke? Okay? Nah, sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye-bye. Oh ya, selamat liburan.